Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Khairul Idawati selaku dosen mata kuliah bimbingan konseling. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul perkembangan konsepsi bimbingan dan konseling. Langsung saja ke materinya. Untuk menjelaskan perkembangan konsepsi bimbingan dan konseling, bahwasanya proses di mana kebutuhan manusia memperoleh atau menentukan pilihan hidup. Nah, pilihan hidup ini ada dua. Yang pertama dalam bidang pekerjaan dan yang kedua adalah di bidang pendidikan. Pada awal abad 20 ada muncul tokoh yang bernama Frank Parson atau yang dikenal sebagai pelopor gerakan bimbingan jabatan. Pada masa ini, bimbingan difokuskan pada upaya membantu kebutuhan individu untuk memilih pekerjaan dengan kemauan dan proses minatnya melalui proses informasi tentang dirinya. Lalu, seiring berjalannya waktu, bimbingan mulai diperluas ke ranah pendidikan. Periode kedua ini ditandai dengan munculnya pemikiran bahwa bimbingan tidak hanya berfungsi untuk seseorang dalam dunia kerja, namun untuk difokuskan ke dalam pendidikan secara keseluruhan agar membantu memahami dirinya, mengembangkan potensi, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lalu seiring itu fokus bimbingan dan konseling mulai bergeser ke arah pengembangan potensi dan kematangan individu. Keduanya ini yang tadi pada abad 20 sama ke ranah pendidikan, itu keduanya tidak lagi dipandang sebagai kegiatan terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan utuh yang membantu tujuan untuk pribadi yang seimbang, mandiri, dan bertanggung jawab agar mencapai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan dan perkembangan manusia seutuhnya. Lalu terciptalah dengan bimbingan konseling secara modern. Nah, secara modern ini ada beberapa aspek. Yang pertama di dunia pendidikan, contohnya kayak di sekolah gitu, kuliah. Nah, terus adapun aspek di sosial itu kayak di masyarakat. Terus yang ketiga di pekerjaan. Jadi pekerjaan kayak di luar kayak misal bekerja di pabrik atau kayak gimana. Terus yang keempat tentang kepribadian atau individu sebagai seorang manusia. Agar untuk perannya ini yang saya sebutkan tadi, yang pendidikan, sosial, pekerjaan, dan kepribadian, itu agar tidak terbatas di lingkungan sekolah maupun masyarakat yang saya jelaskan di bidang pendidikan sosial. Itu juga mencakup tentang pekerjaan, kepribadian, agar untuk membantu individu menghadapi tantangan hidup yang semakin kompleks. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besam. Betul.